Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Ujian Satuan Pendidikan USP tingkat sekolah dasar SD di Kabupaten Kota Baru tidak dilaksanakan di sekolah. Para siswa mengerjakan soal USP di rumah masing-masing. Menjelang pemungutan suara ulang PSU pemilihan Gubernur Pilgub Kalimantan Selatan yang akan berlangsung 9 Juni mendatang, ratusan surat suara yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tapin dari KPU Kalsel rusak dan jumlahnya kurang. Puluhan warga di Banjarmasin Selasa sore lalu menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat Palestina yang sedang menjadi sasaran serangan militer Israel. Ujian Satuan Pendidikan USP tingkat sekolah dasar SD di Kabupaten Kota Baru tidak dilaksanakan di sekolah. Para siswa mengerjakan soal USP di rumah masing-masing. Pelaksanaan USP tingkat SD di Kabupaten Kota Baru dimulai sejak tanggal 24 hingga 31 Mei mendatang. Karena masih pandemi COVID-19, USP kali ini dilaksanakan seperti di tahun sebelumnya, yakni tidak di sekolah. Soal USP diambil oleh orang tua ke sekolah, kemudian dikerjakan oleh siswa di rumah masing-masing. Selanjutnya soal akan dikumpulkan kembali ke sekolah sesuai waktu yang ditentukan. Kepala SD Negeri 2 Dirgahayu Jaidan mengatakan soal USP yang sudah dikerjakan oleh siswa akan langsung diperiksa oleh para guru di sekolah. Yang pertama itu orang tua siswa mengambil soal di sekolah, kemudian dikembalikan pada hari ketiga, yaitu soal dibagi dari jam 7.45 sampai 8.20, kemudian dari 8.30 sampai jam 11 yang mengambil rumah dikembalikan kembali pemberian jawabannya ke sekolah. Kemudian sekolah juga memfasilitasi kepada siswa atau murid atau orang tua yang bolak-balik, artinya tidak dapat merasakan bolak-balik mengambil soal kemudian dikerjakan di rumah. Untuk dikerjakan soal bagi siswa memfasilitasi dengan pelaksanaan prokes. Itu pelaksanaan untuk ujian sekolah yang dilaksanakan di Himba. Kalau menurut saya bagus saja Pak, itu masalahnya kan tergantung anaknya, kemauan anaknya. Jadi kalau menurut saya bagus, baiklah semuanya. Dia kan mengerjakan sendiri, kita orang tua cuma melihat aja dan menambahkan yang mungkin ada kekurangannya itu aja. Semoga pandemi berlalu aja, biar bisa sekolah lagi. Meskipun soal USP dikerjakan di rumah masing-masing, para guru telah mengimbau agar siswa mengerjakannya dengan jujur dan diawasi oleh orang tua mereka. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Kami berharap mudah-mudahan di bulan Juni ini bisa kita 15 sekolah menengah pertama SMP di Banjarmasin Selasa lalu mengikuti pembinaan dari pemerintah setempat untuk persiapan mengikuti Adiwiyata tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Pembinaan calon sekolah Adiwiyata dilaksanakan Selasa pagi lalu di SMP Negeri 2 Banjarmasin di kawasan Batu Benawa Raya, Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah. Kegiatan pembinaan dipimpin pelaksana harian PLH Sekda Banjarmasin Muhyar dan diikuti 15 SMP yang telah memiliki kriteria sebagai sekolah percontohan. Menurut Muhyar, sekolah yang mewakili kota Banjarmasin pada Adiwiyata tingkat provinsi nanti harus memiliki beberapa kriteria, diantaranya berbasis lingkungan hidup dan peduli lingkungan.
Kami harapkan semua yang sudah mendapat gelar sekolah adiwiyata tingkat kota itu bisa meningkat ke sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nah kemudian karena meningkat ke sekolah adiwiyata tingkat nasional dan meningkat ke adiwiyata tingkat mandiri. Kalau tingkat provinsi itu kapan gerang anuannya? Tahun 2021 masih berproses kan? Masih berproses, biasanya di akhir tahun sudah coba mantap lah berapa banyak itu lah. Bedanya sekolah adiwiyata lawan biasa itu apa? Sekolah adiwiyata yang maksud sekolah adiwiyata itu sekolah yang berbasis lingkungan. Berbasis lingkungan. Berbasis lingkungan. Calon sekolah adiwiyata yang akan mewakili kota Banjarmasin juga diminta menerapkan gerakan penggunaan tumbler untuk mengurangi sampah botol plastik. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Akibat pandemi COVID-19, kini sudah lebih dari 1 tahun perpustakaan di Banjarmasin ditutup. Dinas Perpustakaan dan Arsip Dispersip setempat siap membuka kembali perpustakaan jika diizinkan. Seiring dengan ditiadakannya pembelajaran tatap muka PTM di sekolah akibat pandemi COVID-19, ruang baca di kantor Dispersip Banjarmasin, Jalan Kapten Per Tendean dan juga perpustakaan di ruang terbuka hijau RTH Taman Kamboja masih ditutup. Perpustakaan yang ditutup sudah lebih dari setahun tersebut diharapkan dibuka kembali saat pembelajaran tatap muka di sekolah mulai diberlakukan. Kepala Dispersip Banjarmasin Ahmad Husaini mengatakan, pihaknya siap membuka kembali perpustakaan jika diizinkan. Sudah menunjang sampai ke mainan anaknya pun sudah disiapkan sebenarnya gitu. Ada rencana pengembangan lagi nanti? Itu termasuk yang mini cafe-nya tuh? Yang itu ada mini cafe bang, itu ya geser lah, geser untuk membaca, tapi memang bisa dikembangkan untuk mini cafe sebenarnya. Gitu. Tetap giringnya menyesuaikan aja. Tapi karena tutup ya kita sulit juga kan gitu, karena ini. Tapi kita tetap menawarkan, artinya silakan untuk membuka perpus kita. Husaini menambahkan jika nantinya sudah diizinkan, pihaknya juga siap memenuhi fasilitas untuk penerapan protokol kesehatan di perpustakaan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Ujian Satuan Pendidikan USP tingkat sekolah dasar SD di Kabupaten Kota Baru tidak dilaksanakan di sekolah. Para siswa mengerjakan soal USP di rumah masing-masing. Menjelang pemungutan suara ulang PSU pemilihan Gubernur Pilgub Kalimantan Selatan yang akan berlangsung 9 Juni mendatang, ratusan surat suara yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tapin dari KPU Kalsel rusak dan jumlahnya kurang. Puluhan warga di Banjarmasin Selasa sore lalu menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat Palestina yang sedang menjadi sasaran serangan militer Israel. Menjelang pemungutan suara ulang PSU pemilihan Gubernur Pilgub Kalimantan Selatan yang akan berlangsung 9 Juni mendatang, ratusan surat suara yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tapin dari KPU Kalsel rusak dan jumlahnya kurang. Ketua KPU Tapin Heni Hendrianti mengatakan, KPU Provinsi telah mengirim logistik
untuk pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel. Namun jumlah surat suara yang diterima pihaknya kurang 107 lembar, di mana seharusnya surat suara berjumlah 6.558 lembar, namun yang tiba hanya 6.451 lembar. Selain kurang, ratusan surat suara juga rusak. Setelah dilipat dan disortir oleh pihaknya, ada 252 lembar surat suara yang rusak. Menurutnya surat suara yang rusak dan kurang dari jumlah semestinya itu telah dilaporkan kepada KPU Kalsel agar diganti. Tetapi ternyata yang datang adalah 6451, sehingga kekurangan kita 107. Yang rusak 145. Sehingga untuk KPU Kabupaten Tapin kekurangan surat suara sebanyak 252 lembar, itu termasuk yang kurang dan rusak tadi. Sudah diajukan? Ya, hari ini kemarin kami laporkan kekurangan itu, kemudian hari ini membuat berita acara dan meminta kekurangannya. Diperkirakan datang lagi? Diperkirakan datang insya Allah dalam waktu 2-3 hari. Ya, terus untuk penyimpanan ditempatkan di? Untuk penyimpanan logistik, karena kita hanya 24 TPS, kita penyimpanannya sudah disepakati dalam rapat pleno, itu berada di KPU Kabupaten Tapin. Logistik PSU Pilgub Kalsel untuk Kabupaten Tapin kini disimpan di gudang kantor KPU setempat dengan penjagaan ketat kepolisian. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. "47 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan Kabupaten Barito Kuala Batola Rabu pagi melaksanakan pemilihan kepala desa Pilkades gelombang kedua tahun 2021. Setelah Pilkades gelombang pertama selesai dilaksanakan pada Sabtu lalu, kini Pilkades gelombang kedua di Kabupaten Batola dilaksanakan di 47 desa yang tersebar di Kecamatan Anjir Muara, Anjir Pasar, Wanaraya, dan Kecamatan Belawang. Dari 47 desa tersebut, 36 diantaranya melaksanakan Pilkades dengan pemungutan suara elektronik dan 11 desa lainnya dengan pencoblosan langsung. Ketua Panitia Pemungutan Suara PPS Desa Beringin Jaya Haitami mengatakan, Pilkades yang dilaksanakan dengan pencoblosan dan pemungutan suara elektronik berjalan lancar dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sistem e-voting. Untuk waktunya sendiri bagaimana untuk satu orang pemilih itu? Jadi perkirakan itu 1 menit 1 orang untuk pemilih secara e-voting. Jadi untuk sementara ini apakah ada kendala nih? Ya alhamdulillah untuk sampai saat ini sudah mencapai 80% tidak ada kendala. Kalau keunggulannya itu lebih akurat, lebih efisien untuk dilaksanakan di e-voting ini. Nyaman aja. Oke, ada sulit gitu nah. Cepat aja lah. Ya, cepat aja. Layanannya nih, ya Allah. Aku baru masuk lagi. Ada bingung kan sempat sebelumnya? Ada. Pilkades di Kabupaten Batola akan berlangsung hingga 4 gelombang dengan jumlah desa 163. Untuk gelombang ketiga akan dilaksanakan pada 29 Mei mendatang, sementara gelombang keempat tanggal 2 Juni nanti. Dari Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Puluhan warga di Banjarmasin Selasa sore lalu menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat Palestina yang sedang menjadi sasaran serangan militer Israel. Aksi unjuk rasa peduli Palestina yang digelar oleh puluhan warga berlangsung di kawasan Pangeran Samudra Banjarmasin Tengah pada Selasa sore lalu. Dalam aksi ini pengunjuk rasa menyampaikan kepeduliannya terhadap rakyat Palestina yang sedang menjadi sasaran serangan militer Israel. Penuh debat menjelang kematiannya di Raja Rafah. Selain itu mereka juga menampilkan teatrikal dan membaca puisi sambil mengibarkan bendera merah putih dan bendera Palestina. Tuntutan atau
aspirasi kami tidak lain hanyalah untuk kemerdekaan rakyat Palestina dari penjajahan Zionis. Sehingga kami bersama-sama teman mengekspresikan, ikut mendoakan agar bangsa dan Palestina benar-benar mendapatkan kemerdekaannya sebagaimana yang juga diamanatkan oleh UUD 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Sehingga penjajahan di atas dunia muka bumi harus dihapuskan. Pengunjuk rasa berharap serangan militer Israel terhadap rakyat Palestina segera dihentikan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Ujian Satuan Pendidikan USP tingkat sekolah dasar SD di Kabupaten Kota Baru tidak dilaksanakan di sekolah. Para siswa mengerjakan soal USP di rumah masing-masing. Menjelang pemungutan suara ulang PSU pemilihan Gubernur Pilgub Kalimantan Selatan yang akan berlangsung 9 Juni mendatang, ratusan surat suara yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tapin dari KPU Kalsel rusak dan jumlahnya kurang. Puluhan warga di Banjarmasin Selasa sore lalu menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat Palestina yang sedang menjadi sasaran serangan militer Israel. Ratusan warga lanjut usia lansia di Banjarmasin Selasa pagi lalu ikuti pelaksanaan program vaksinasi tahap kedua. Vaksinasi tahap kedua untuk warga lansia dilaksanakan di Mapolsek Banjarmasin Tengah pada Selasa pagi lalu. Kegiatan diikuti ratusan warga lansia dari berbagai kawasan di Banjarmasin. Selain warga lansia, pelaksanaan vaksinasi kali ini juga boleh diikuti warga setempat. Bahkan warga diimbau untuk membawa kerabat maupun saudara yang ingin divaksin. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan mengatakan, pada pelaksanaan vaksinasi kali ini pihaknya menyediakan sekitar 8.000 dosis vaksin. Kalau masih ada yang manula belum divaksin, kami masih menyiapkan vaksin pertama. Dan ini program dari TNI, dari Polri, ini respon vaksin. Jadi kita merespon. Ada bantuan 8.000, kita langsung melaksanakan. Nah, sementara di satu lain ada 5 hotel yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, kita di sini besok jadwalnya di Banjar Barat ya, Banjar Timur, kemudian istirahat hari Rabu, Kamisnya di Banjar Barat, kemudian rencana hari Jumat pagi itu di Duta Mall yang termasuk prioritasnya tetap manula. Dan sejauh ini kerjasama dengan Dokes dengan Polresta ini seberapa banyak sudah yang berjalan vaksinnya? Tugas kita sudah kerjasama dengan satu institusi. Jadi sama vaksinasi tahap kedua untuk warga lansia ini diharapkan bisa mencapai target dan juga diikuti oleh warga umum yang ingin divaksin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Musim hujan masih terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Warga setempat diimbau waspada karena curah hujan yang cukup tinggi berpotensi mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor.
Berdasarkan perakiraan cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim hujan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berlangsung hingga akhir Mei mendatang. Sedangkan masa transisi atau peralihan musim hujan ke musim kemarau diprediksi terjadi pada awal Juni nanti. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsudin mengatakan, selama musim hujan masih terjadi, warga diimbau waspada karena curah hujan yang tinggi berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Menurut perkiraan BMKG, sebenarnya di bulan Mei ini adalah akhir dari musim penghujan, dan di bulan Juni tadi, Juni yang akan datang itu adalah masa transisi, masa pemindahan dari musim penghujan ke musim kemarau. Ini hanya namanya ramalan BMKG, tidak tahu, dan kita harus tetap siaga dan tetap waspada dalam penanganan masalah bencana, khususnya berkaitan dengan hujan ini adalah banjir dan longsor. Warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bermukim di kawasan rawan bencana banjir dan longsor seperti bantaran Sungai Amandit dan Pegunungan Meratus diharapkan selalu waspada selama musim hujan masih terjadi. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengambil unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit, jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi, jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan
bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Ujian Satuan Pendidikan USP tingkat sekolah dasar SD di Kabupaten Kota Baru tidak dilaksanakan di sekolah. Para siswa mengerjakan soal USP di rumah masing-masing. Menjelang pemungutan suara ulang PSU pemilihan Gubernur Pilgub Kalimantan Selatan yang akan berlangsung 9 Juni mendatang, ratusan surat suara yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tapin dari KPU Kalsel rusak dan jumlahnya kurang. Puluhan warga di Banjarmasin Selasa sore lalu menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat Palestina yang sedang menjadi sasaran serangan militer Israel. Ujian Satuan Pendidikan USP tingkat sekolah dasar SD di Kabupaten Kota Baru tidak dilaksanakan di sekolah. Para siswa mengerjakan soal USP di rumah masing-masing. Pelaksanaan USP tingkat SD di Kabupaten Kota Baru dimulai sejak tanggal 24 hingga 31 Mei mendatang. Karena masih pandemi COVID-19, USP kali ini dilaksanakan seperti di tahun sebelumnya, yakni tidak di sekolah. Soal USP diambil oleh orang tua ke sekolah, kemudian dikerjakan oleh siswa di rumah masing-masing. Selanjutnya soal akan dikumpulkan kembali ke sekolah sesuai waktu yang ditentukan. Kepala SD Negeri 2 Dirgahayu Jaidan mengatakan soal USP yang sudah dikerjakan oleh siswa akan langsung diperiksa oleh para guru di sekolah. Yang pertama itu orang tua siswa mengambil soal di sekolah, kemudian dikembalikan pada hari ketiga, yaitu soal dibagi dari jam 7.45 sampai 8.30, kemudian dari 8.30 sampai jam 11 yang mengambil rumah dikembalikan kembali pemberian jawabannya ke sekolah. Kemudian sekolah juga memfasilitasi kepada siswa atau murid atau orang tua yang bolak-balik, artinya tidak dapat merasakan bolak-balik mengambil soal kemudian dikerjakan di rumah. Untuk dikerjakan soal bagi siswa kami fasilitasi dengan pelaksanaan prokes. Itu pelaksanaan untuk ujian sekolah yang dilaksanakan di Hindu DKI. Kalau menurut saya bagus saja Pak, itu masalahnya kan tergantung anaknya, kemauan anaknya. Jadi kalau menurut saya bagus, baiklah semuanya. Dia kan mengerjakan sendiri, kita orang tua cuma melihat aja dan menambahkan yang mungkin ada kekurangannya itu aja. Semoga pandemi berlalu aja, biar bisa sekolah lagi. Meskipun soal USP dikerjakan di rumah masing-masing, para guru telah mengimbau agar siswa mengerjakannya dengan jujur dan diawasi oleh orang tua mereka. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan.
bisa kita 15 sekolah menengah pertama SMP di Banjarmasin Selasa lalu mengikuti pembinaan dari pemerintah setempat untuk persiapan mengikuti adiwiyata tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Pembinaan calon sekolah adiwiyata dilaksanakan Selasa pagi lalu di SMP Negeri 2 Banjarmasin di kawasan Batu Benawa Raya, Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah. Kegiatan pembinaan dipimpin pelaksana harian PLH Sekda Banjarmasin Muhyar dan diikuti 15 SMP yang telah memiliki kriteria sebagai sekolah percontohan. Menurut Muhyar, sekolah yang mewakili kota Banjarmasin pada adiwiyata tingkat provinsi nanti harus memiliki beberapa kriteria diantaranya berbasis lingkungan hidup dan peduli lingkungan. Kami harapkan semua yang sudah mendapat gelar sekolah adiwiyata tingkat kota itu bisa meningkat ke sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nah kemudian karena meningkat ke sekolah adiwiyata tingkat nasional, dan meningkat ke adiwiyata tingkat mandiri. Kalau tingkat provinsi itu kapan gerang anuannya? Tahun 2021 masih berproses kan? Masih berproses, biasanya di akhir tahun sudah di coba mantaplah berapa banyak itu lah. Bedanya sekolah adiwiyata lawan biasa itu apa? Sekolah adiwiyata yang sudah masuk sekolah adiwiyata itu sekolah yang berbasis lingkungan. Berbasis lingkungan. Menyesuaikan. Berbasis lingkungan. Calon sekolah adiwiyata yang akan mewakili kota Banjarmasin juga diminta menerapkan gerakan penggunaan tumbler untuk mengurangi sampah botol plastik. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Akibat pandemi COVID-19, kini sudah lebih dari 1 tahun perpustakaan di Banjarmasin ditutup. Dinas Perpustakaan dan Arsip Dispersip setempat siap membuka kembali perpustakaan jika diizinkan. Seiring dengan ditiadakannya pembelajaran tatap muka PTM di sekolah akibat pandemi COVID-19, ruang baca di kantor Dispersip Banjarmasin, Jalan Kapten Per Tendean dan juga perpustakaan di ruang terbuka hijau RTH Taman Kamboja masih ditutup. Perpustakaan yang ditutup sudah lebih dari setahun tersebut diharapkan dibuka kembali saat pembelajaran tatap muka di sekolah mulai diberlakukan. Kepala Dispersip Banjarmasin Ahmad Husaini mengatakan, pihaknya siap membuka kembali perpustakaan jika diizinkan. Sudah sampai ke mainan anaknya pun sudah disiapkan sebenarnya gitu. Ada rencana pengembangan lagi nanti? Itu termasuk yang mini cafe-nya tuh? Yang itu pada mini cafe bang itu ya agak sernano lah, agak untuk membaca, tapi memang bisa dikembangkan untuk mini cafe sebenarnya. Gitu. Tetap giringnya menyesuaikan aja. Tapi karena tutup ya kita sulit juga kan gitu, karena ini. Tapi kita tetap menawarkan, artinya silakan untuk membuka e-perpus kita. Husaini menambahkan jika nantinya sudah diizinkan, pihaknya juga siap memenuhi fasilitas untuk penerapan protokol kesehatan di perpustakaan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.